ketika seorang ikut memakmurkan masjid Allah, maka yang terjadi dia telah memperkuat keimanannya kepada Allah dan memperkuat keimanannya kepada hari akhir. Maka hadirin sekalian, pastikan sholat kita menjadi sholat yang berkualitas. Kenapa? Karena sholat yang dimaui oleh Allah itu hanya sholat yang berkualitas. Allah sendiri adalah menyatakan aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Sholat yang berkualitas itu kata Allah adalah sholat yang dilakukan bersama dengan orang yang sholat. Artinya sholat yang dimaui oleh Allah itu adalah sholat yang berjamaah. Makanya kalau ada orang yang selalu sholat tapi selalu infirodi saja, sendirian terus dalam hidupnya ini, maka sholatnya tidak berkualitas di hadapan Allah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa orang itu ketika sholatnya sendirian, maka yang terjadi hanya 1/8 dari bagian sholatnya yang diterima oleh Allah. Tidak full 100%. Hanya 1/8-nya 100% itu saja yang diterima oleh Allah. Tetapi bagi orang yang menjalankan sholatnya dengan jamaiyah, berjamaah, bersama-sama, maka yang terjadi sholatnya diterima oleh Allah 100%. Kenapa bisa 100%? Di saat kita tidak bisa fokus, di saat kita tidak bisa khusyuk, maka di saat yang bersamaan ada satu orang dari jamaah yang bersama dengan kita, mereka khusyuk dalam sholatnya, maka kata Allah, catat semua orang yang sedang berjamaah itu sholatnya khusyuk di hadapan Allah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadirin sekalian, jamaah salat Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah yang masih mempertemukan kita di rumah sucinya, di tempat yang dimuliakannya. Mudah-mudahan kehadiran kita memenuhi undangan Allah ini akan dicatat sebagai amal yang akan membahagiakan kehidupan kita dunia sampai nanti di akhirat. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita saat ini masih berada di bulan Rajab, atau tepatnya kita berada di bagian penghujung-ujungnya di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang memiliki nilai yang tersendiri dalam sejarah Islam. Memiliki sebuah nilai yang perlu dipahami kita semuanya. Sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita, bulan Rajab adalah salah satu momentum untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Dalam sebuah riwayat,
Rasulullah memberikan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban nanti, dan juga sampaikan usia kami ke dalam bulan suci Ramadan. Artinya dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa ketika menghadapi Ramadan nanti harus dipersiapkan mulai sejak bulan Rajab. Kalau Rasulullah selalu melakukannya seperti itu, maka sebaiknya Rajab ini menjadi bagian penting untuk kita tadabburi bersama-sama. Hadirin sekalian, salah satu di antara yang kita tafakuri, tadabburi bersama di bulan Rajab ini ada peristiwa penting, yaitu perjalanan beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diundang secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah khusus pula, yaitu melakukan ibadah salat. Atau dengan bahasa lain, hadirin sekalian, di bulan Rajab ini adalah bulan untuk memperingati ulang tahunnya diperintahkan tentang sholat. Maka hadirin sekalian, yang perlu kita pahami adalah di sini setidak-tidaknya ada 3 hal penting di dalam peristiwa perjalanan Isra Mi'rajnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang pertama yang disebutkan tadi, bahwa Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil haram wal masjidil aqsa. Artinya diri sekalian, di bulan Rajab ini adalah bulan yang mestinya menjadi tafakur kita bersama-sama bahwa perjalanan manusia itu akan mulia. Perjalanan hidup manusia itu akan memperoleh titik yang sangat dimuliakan oleh Allah jika manusia itu selalu berpegang teguh dengan masjid. Manusia itu ketika jauh dengan masjid, ketika seperti apapun manusia itu, maka hidupnya akan mengalami banyak masalah. Itulah analoginya hadirin sekalian, seperti seekor ikan. Ikan itu ketika berada di habitatnya, yaitu tempat air, maka yang terjadi, ikan itu akan mulia, ikan itu akan bahagia, ikan itu tidak banyak mengalami masalah dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, kalau ikan itu keluar dari habitatnya, maka dia tidak lama, diawali dengan sakarat, diawali dengan penderitaan, maka yang terjadi kesananya akan mati kelaparan. Maka hadirin sekalian, seorang muslim itu habitatnya adalah masjid. Maka seorang muslim yang jauh dengan masjid bisa dipastikan hidupnya akan mengalami kegalauan. Hidupnya akan banyak mengalami masalah-masalah yang menyebabkan dirinya akan jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, melalui peringatan Isra Mi'raj ini, pastikan kita menjadi orang yang tidak jauh dengan masjid. Maka ketika seorang itu berdekatan dengan masjid, dipastikan hidupnya akan bahagia, hidupnya akan mengalami dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang punya iman kepada Allah sajalah dan iman kepada hari akhir sajalah yang mau akan memakmurkan masjid. Artinya hadirin sekalian, iman manusia itu akan cenderung rusak. Iman manusia itu cenderung hilang daripada dirinya kalau dia itu tidak mau melaksanakan yang namanya menghidupkan, memakmurkan masjid Allah.
Maka ketika seorang ikut memakmurkan masjid Allah, maka yang terjadi dia telah memperkuat keimanannya kepada Allah dan memperkuat keimanannya kepada hari akhir. Satu. Yang kedua, hadirin sekalian, yang perlu kita tafakuri bersama adalah di sini ada perintah sholat. Maka hadirin sekalian, ini adalah momentum kita untuk melakukan evaluasi akan sholat-sholat yang sudah kita lakukan. Maka hadirin sekalian, pastikan sholat kita menjadi sholat yang berkualitas. Kenapa? Karena sholat yang dimaui oleh Allah itu hanya sholat yang berkualitas. Sholat yang tidak berkualitas itu di sisi Allah cenderung dibiarkan dan tidak akan bisa menembus ke langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa sholat yang berkualitas itu? Pertama, Allah sendiri adalah menyatakan aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sholat yang berkualitas itu kata Allah adalah sholat yang dilakukan bersama dengan orang yang sholat. Artinya sholat yang dimaui oleh Allah itu adalah sholat yang berjamaah. Makanya kalau ada orang yang selalu sholat tapi selalu infirodi saja, sendirian terus dalam hidupnya ini, maka sholatnya tidak berkualitas di hadapan Allah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa orang itu ketika sholatnya sendirian, maka yang terjadi hanya 1/8 dari bagian sholatnya yang diterima oleh Allah. Tidak full 100%. Hanya 1/8-nya 100% itu saja yang diterima oleh Allah. Tetapi bagi orang yang menjalankan sholatnya dengan jamaiyah, berjamaah, bersama-sama, maka yang terjadi sholatnya diterima oleh Allah 100%. Kenapa bisa 100%? Di saat kita tidak bisa fokus, di saat kita tidak bisa khusyuk, maka di saat yang bersamaan ada satu orang dari jamaah yang bersama dengan kita, mereka khusyuk dalam sholatnya, maka kata Allah, catat semua orang yang sedang berjamaah itu sholatnya khusyuk di hadapan Allah. Luar biasa. Itulah sholat-sholat yang dilakukan dengan berjamaah. Maka begitu Rasulullah mengatakan minal khasirin, sungguh rugi orang-orang yang sholatnya hanya sendiri terus sepanjang hidupnya ini, tidak pernah mau berjamaah bersama dengan orang-orang yang sholat. Dua, sholat yang berkualitas itu adalah sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang sholat, orang yang beriman itu. Siapa orang yang beriman itu yang akan beruntung? Ternyata disebutkan yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya selalu fokus, orang yang sholatnya selalu khusyuk, dan dia berusaha supaya sholat-sholat yang dia lakukan ini selalu dilakukan dengan cara yang khusyuk. Maka orang-orang yang sholatnya khusyuk ini berbahagialah. Tetapi Rasulullah mengatakan jarang orang itu bisa sholat khusyuk kalau dia andalannya adalah sholat sendirian. Maka sekali lagi hadirin sekalian, orang akan bisa mencapai derajat khusyuk ini kalau orang itu mau melakukannya dengan penuh kesungguhan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. 3. Sholat yang berkualitas itu adalah sholat yang selalu menjaga sholat fardiyah, tetapi selalu disertai dengan sholat mandubah. Sholat yang berkualitas di hadapan Allah itu adalah sholat yang sholat fardunya tidak pernah dia lalaikan, tidak pernah dia tinggalkan, kecuali dalam keadaan yang sangat-sangat terpaksa yang oleh Islam itu memang dibolehkan untuk meninggalkannya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sholat ini
adalah sesuatu yang mesti harus kita jaga dan harus disempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakan sholat itu? Rasulullah mengatakan sholat itu akan menjadi sempurna dari fardiyahmu. Sholat fardu kamu akan menjadi sempurna kalau diikuti dengan sholat mandubahnya. Artinya sholat sunnah ini menjadi bagian untuk pendekatan takarub kita kepada Allah. Maka orang-orang yang sholatnya berkualitas tidak hanya sholat-sholat fardunya saja yang dijaga, tetapi dia akan merasa rugi kalau dia itu tidak menjadi orang yang selalu menjalankan sholat-sholat sunnah dalam keseharian. Berbahagialah orang-orang yang sudah menjaga sholat-sholat sunnahnya, karena sholat sunnah itu bisa menyempurnakan kekurangan sholat fardu kita di hadapan Allah. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, sholat ini adalah yang paling berkualitas adalah sholat yang dilakukan ketika dia itu selalu berada di awal waktu. Rasulullah pernah ditanya amal apa yang paling disukai oleh Allah. Ternyata Rasulullah menyebutkan orang yang selalu sholat ala waktiha, sholat di awal waktu. Orang yang sholatnya selalu di awal waktu ini paling disukai oleh Allah. Dan sholat itu adalah sholat yang didoakan oleh seluruh malaikat-malaikat Allah. Makanya hadirin sekalian, jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat di awal waktu. Karena di awal waktu kita ditunggu oleh malaikat untuk didoakan oleh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sholat yang sudah terlewat waktunya, maka itu sholat yang akan diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu salah satunya adalah tidak menjaga waktu sholat di awal waktunya. Kenapa orang-orang yang menjaga sholat di awal waktu termasuk bagian orang-orang yang sholatnya berkualitas? Karena Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang selalu menjaga sholatnya di awal waktu itu pertanda bahwa jiwanya itu sudah terbentuk muraqabah kepada Allah, merasa dirinya disertai dan merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, orang ketika dia sudah memiliki perasaan seperti itu, maka yang terjadi hadirin sekalian, dia adalah memiliki keimanan tingkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin tidak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa kita ini masih bisa hidup setengah jam lagi ke depan. Orang-orang yang yakin akan muraqabah kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang punya perasaan bahwa dirinya itu selalu dilihat, diawasi oleh Allah dan terus disertai oleh Allah. Maka hadirin sekalian, perasaan itu hanya bisa dibentuk oleh orang-orang yang sholatnya selalu di awal waktu. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga adalah hadirin sekalian, pastikan kita selalu menjadikan momentum Isra Mi'raj ini menjadi orang-orang yang tidak menjadikan sholat kita menjadi berakhlak buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyatakan, Al-Quran menyatakan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang sholatnya bagus itu adalah sholat yang bisa mencegah dirinya dari berbuat mungkar dan berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang berbuat mungkar itu? Maka mari kita simak ayat dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 167.
Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Orang-orang yang mengikuti mereka berkata, sekiranya kami ini berkesempatan kembali ke dunia ini, kami akan berlepas tangan terhadap mereka, sehingga seperti halnya mereka itu telah berlepas tangan kepada kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka yang menjadikan penyesalan mereka, dan mereka selamanya tidak akan pernah dikeluarkan dari api neraka. Esensi yang kita tangkap di sini hadirin sekalian, ternyata salah satu bentuk kemungkaran itu adalah kita salah memilih pemimpin. Maka hadirin sekalian, pastikan kita nanti tidak salah memilih pemimpin. Karena memilih pemimpin ini nanti akan menyebabkan kita di akhirat itu menyesal di hadapan Allah, dan kita diancam oleh Allah tidak akan pernah bisa keluar dari azab yang sangat nyata di sana. Maka hadirin sekalian, momentum kita akan melakukan yang namanya pemilihan pemimpin kita ini jangan pernah salah. Pilihlah orang-orang yang sekiranya bisa membawa kita menuju orang-orang yang beriman dan bertakwa sejati kepada Allah. Yang kedua, pastikan kita memilih pemimpin yang sekiranya akan bisa membawa kemakmuran kepada diri kita, kepada masyarakat di sekitar kita. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian pasti paham dan pasti bisa memahami akan hal itu. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, insya Allah minggu depan kita akan memilih pemimpin yang akan menganakodai bangsa ini. Maka pastikan kita jangan pernah salah memilih pemimpin, dan pastikan kita tidak menjadi orang-orang yang a priori dengan cara itu. Mengapa hadirin sekalian? Kalau kita tidak pernah mau tahu dengan urusan itu, maka kesempatan itu akan dimanfaatkan orang-orang di luar sana yang mereka tidak sama dengan diri kita untuk memanfaatkan momentum keapriorian kita kepada masalah ini. Dan memilih pemimpin bagi seorang muslim itu hukumnya adalah wajib main untuk bisa sama-sama kita tetapkan. Baik hadirin sekalian, itulah 3 hal yang harus kita renungkan bersama-sama menghadapi hari perayaan PHBI kita, yaitu Isra Mi'raj yang akan sudah kita lalui bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya menjadi orang-orang yang tetap beriman, bertakwa sampai detik-detik kematian kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, sekali lagi marilah kita terus-menerus mengupdate keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan pernah biarkan kita keluar dari keimanan dan ketakwaan dalam hidup ini, karena kalau itu kita lakukan, yang terjadi adalah kita akan menjadi orang-orang yang kelak menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teruslah berjuang menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, karena hidup ini memang adanya perjuangan. Tanpa perjuangan yang nyata, maka tanpa dengan kesungguhan untuk berjuang itu, maka yang terjadi kita akan mudah dikuasai oleh nafsu dan dikuasai oleh setan. Dan kalau dua itu sudah menguasai diri kita, maka yang terjadi hidup kita akan dihinakan oleh Allah dunia sampai nanti di akhirat. Maka hadirin sekalian,
Ingatlah kata Allah, Allah sendiri menyatakan bahwa dalam sebuah ayat dalam surat Al-A'raf di sana disebutkan para orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah ini, jika mereka sungguh-sungguh dengan iman dan takwanya kepadaku, maka aku akan turunkan kebahagiaan dunianya dan kebahagiaan akhiratnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi meneguhkan kita semuanya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Walan tarda angkal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dan seterusnya. Mari kita tutup dengan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, doa, cita-cita dan keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Ghafar ya Qahhar ya Fatah ya Alim ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, baik yang masih hidup bersama dengan kami ataupun yang sudah meninggal mendahului kami. Sayangi kami semuanya, al khusus kedua orang tua kami ya Rabb. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah menyayangi kami di kala kami masih kecil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Wahai Allah, ampuni ya Allah, tunjukkan kepada hati kami yang benar itu benar, yang salah itu salah. Berikan kekuatan kepada hati kami untuk dapat menjalankan yang benar dan menjauhi yang salah. Allahumma ansur lil muslimin wal mu'minin wal mujahidin fi Gaza Palestina ya Rabb, fi hadhil makan ya Rabb. Ya Allah, saudara-saudara kami yang hidupnya dalam keterpurukan, hidupnya dalam penuh dengan kezaliman, hidupnya dalam penderitaan yang terus berkepanjangan, al khusus saudara kami di Gaza Palestina sana ya Rabb. Mereka menjaga tempat sucimu, tapi saat ini hidupnya teraniaya, hidupnya terzalimi oleh kekuatan global yang melumpuhkan kekuatan mereka. Tolong mereka ya Rabb, hanya Engkau yang bisa menolong mereka. Bahagiakan mereka, tolonglah mereka, berikan kekuatan dan berikan mereka kemenangan agar mereka bisa eksis menjadi bangsa yang merdeka di seluruh dunia ini. Allahumma Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan kami semuanya, jadikan apa yang menjadi keinginan kami, apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi doa kami menjadi terijabah di sisimu ya Rabb. Hanya Engkau yang menggenggam segala urusan kami, maka ijabahlah, terimalah, kabulkan semua yang menjadi harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah li wa lakum.